seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Selamat pagi Ibu, kami dari kelompok 7 akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami melaporkan hasil diskusi kelompok kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Elvida Daily. Saya Persifrana Molemeo. Saya Maria Octaviana Tato. Saya Maria Claudia Natija. Saya Rosa Delima Emi. Oke, sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Materi yang kami diskusikan yaitu sejarah pramuka di Indonesia. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti kaum muda yang suka berkarya. Pramuka dikenal oleh Lord Robert Baden-Powell of Kilwell pada tahun 1908 dan masuk ke Indonesia pada tahun 1912 saat penjajahan Belanda dengan nama Kepanduan. Sejarah pramuka di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pada masa penjajahan Belanda, yang kedua pada masa penjajahan Jepang, dan yang ketiga pada masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama pada masa penjajahan Belanda. Gerakan kepramukaan ini dibuat oleh Belanda ke Indonesia pada tahun 1912 saat menjajah Indonesia dengan nama Nederlands Pathfinders Organisatie atau NPO. Pada tahun 1916, gerakan tersebut berubah menjadi Nederland Indische Padvinders Vereniging atau NIPVL atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Yang berikutnya yang kedua, pramuka pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan dilarang dan dianggap berbahaya. Tokoh kepanduan banyak yang masuk Keibodan atau Peta dan Seinendan. Namun semangat kepanduan tetap hidup dalam perjuangan rakyat. Tokoh-tokoh tetap berjuang menyelenggarakan kegiatan Perkino kedua. Yang ketiga, sejarah pramuka setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, munculnya organisasi kepaduan setelah proklamasi tepatnya 28 Desember 1945, terbentuklah Paduan Rakyat Indonesia di Solo. Yang kedua, pembaruan dan federasi karena jumlah organisasi kepaduan yang sangat banyak dan potensial menimbulkan perpecahan, dibentuklah berbagai federasi kepaduan untuk menata organisasi tersebut. Namun konsep dinilai memiliki kekurangan. Yang ketiga, pemerintah mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada tahun 1960 dan 1961, pemerintah dan MPRS berupaya membenahi organisasi kepaduan di Indonesia. Yang berikutnya saya akan menjelaskan lahirnya gerakan pramuka di Indonesia. Nama pramuka dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, terinspirasi dari kata promuko. Tahun 1960 ditetapkan dasar pendidikan kepanduan gerakan Pancasila. Gerakan ini menjadi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Gerakan pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu pidato presiden atau mandataris MPRS, diterbitkannya keputusan presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan Indonesia, pelatihan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnai di Istana Negara. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tujuan keberadaan pramuka di Indonesia. Adapun tujuan pendidikan kepramukaan ialah 1. Membentuk karakter kaum muda sehingga memiliki watak kepribadian dan akhlak mulia. 2. Menanamkan semangat kebangsaan agar kaum muda cinta tanah air dan memiliki semangat bela negara. 3. Membekali kaum muda dengan berbagai kecakapan dan keterampilan. Yang keempat, pada kurikulum 2013, pendidikan kepramukaan saat ini telah dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib ditingkatkan pendidikan dasar dan pendidikan daerah. Yang berikutnya saya akan menyimpulkan hasil dari materi kami.
Gerakan Pramuka di Indonesia berawal dari masuknya kegiatan kepanduan yang dibawa oleh Belanda pada tahun 1912 dengan nada Platsviders Organisaties Nippo. Meskipun pada masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan dilarang karena dianggap berbahaya, semangat kepanduan tetap hidup dalam perjuangan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, berbagai organisasi kepanduan bermuncul seperti Pandu Rakyat Indonesia pada tahun 1945. Namun, banyak organisasi kepanduan menimbulkan perpecahan sehingga pemerintah dan MPRS melakukan pembunuhan pada tahun 1960 sampai 1961. Akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 dibentuklah Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia. Nama Pramuka dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dicetuskan dan organisasi muda yang berlandaskan Pancasila bertujuan membentuk karakter, menekankan semangat kebangsaan, serta melatih kecakapan. Sekian presentasi dari kelompok kami dan ucapkan terima kasih.